Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa salam ila Syekh Muhammad al-Fuduli al-Fatihah. Kita lanjutkan yang minggu lalu sampai fasukunu alladzi ba'da. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fasukunuhu mongko utawi menengi zaid. Fasukunuhu mongko utawi menengi zaid. Alladzi ba'da harokatihi, kang ing dalem sakwuse obahe zaid. Alladzi ba'da harokatihi, kang ing dalem sakwuse obahe zaid. Iku wujida dan wujudaken opo sukun. Iku wujida dan wujudaken opo sukun. Ba'da angkana ing dalem sakwuse yen to ana apa sukun. Ba'da angkana ing dalem sakwuse yen to ana apa sukun. Iku ma'duman den ilangaken. Iku ma'duman den ilangaken. Bil harokati kelawan obah. Bil harokati kelawan obah. Wa harokatuhu utawi obahe zaid. Wa harokatuhu utawi obahe zaid. Allati ba'da sukunihi, kang ing dalem sakwuse menenge zaid. Allati ba'da sukunihi, kang ing dalem sakwuse menenge zaid. Iku wujidat den wujudaken apa harokah. Iku wujidat den wujudaken apa harokah. Ba'da angkanat ing dalem sakwuse yen to ana apa harokah. Ba'da angkanat ing dalem sakwuse yen to ana apa harokah. Iku ma'dumatan den ilangaken. Iku ma'dumatan den ilangaken. Bisukunihi kelawan menenge zaid. Bisukunihi kelawan menenge zaid. Oke, minggu lalu kita sudah bahas mengenai dalil wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu barunya alam semesta. Alam semesta yang merupakan jirim dan juga arot ya. Minggu lalu sudah kita bahas mengenai itu. Nah, sekarang ini sebenarnya masih kelanjutan yang minggu lalu tentang membahas sesuatu yang baru, sesuatu yang hadir gitu ya. Di sini fasukunu alladzi ba'da harokatihi. Dicontohkan di sini pakai manusia ya, kebaruannya itu pakai manusia, yaitu zaid. Fasukunu diamnya zaid. Alladzi ba'da harokatihi, setelah dia bergerak. Jadi zaid itu awalnya bergerak jalan, entah misalnya membaca atau yang lain, pokoknya dia bergerak. Kemudian dia diam. Fasukunu alladzi ba'da harokatihi.
Diam setelah bergerak si Zaid itu wujidat ba'da angkana ma'duman bil harokah. Jadi diamnya itu diwujudkan, wujida ya, diwujudkan ba'da angkana ma'duman, diwujudkan dengan meniadakan geraknya. Kan dia diam ya, dia itu diamnya diwujudkan setelah meniadakan geraknya. Kalau geraknya sudah tidak ada berarti dia diam gitu. Jadi diamnya si Zaid ini diwujudkan setelah dia menghilangkan atau meniadakan geraknya. Kalau dia masih bergerak, ya diamnya nggak ada, karena dia masih bergerak ya. Tapi kalau dia diam, berarti dia menghilangkan atau meniadakan geraknya. Jadi perbandingan saja, tidak mungkin si Zaid ini bergerak sekaligus diam, tidak mungkin ya. Jadi kalau dia diam berarti dia sudah tidak bergerak. Kalau dia bergerak berarti dia tidak diam. Selanjutnya ini masih sambungannya tadi. Wa harakatuhu allati ba'da sukunihi. Kemudian dia jika si Zaid ini bergerak setelah dia diam, kebalikannya tadi. Kalau yang tadi dia diam setelah dia bergerak, kalau sekarang dia bergerak setelah dia diam. Wa harakatuhu allati ba'da sukunihi wujidat ba'da angkanat ma'dumatan bisukunihi. Jadi geraknya si Zaid ini diwujudkan setelah meniadakan diamnya. Kalau diamnya sudah ditiadakan, maka si Zaid ini bergerak. Kalau dia tetap diam, maka geraknya ini tidak terwujud. Gitu. Geraknya ya tidak terwujud karena dia tetap diam. Tapi kalau dia meniadakan diamnya, maka harokat dulu geraknya Zaid ini maka akan terwujud. Tidak mungkin kayak tadi bergerak sekaligus diam dalam satu waktu, tidak mungkin. Jadi harus meniadakan salah satu. Kalau dia bergerak berarti meniadakan diamnya, kalau dia diam berarti meniadakan geraknya. Nah, nanti ini ada kelanjutannya ya, kenapa seperti itu? Kita lanjutkan. Wal wujudu utawi wujud, wal wujudu utawi wujud ba'dal adami ing dalem sakuse ora ana, ba'dal adami ing dalem sakuse ora ana, wal hudutsu huwa ya wujud, iku al-hudutsu anyar. Iku al-hudutsu anyar. Fa'alimta mongko weruh sira. Fa'alimta mongko weruh sira. Annal a'roda ing sak temene pira-pira arad. Annal a'roda ing sak temene pira-pira arad. Iku haditsatun anyar, iku haditsatun anyar. Wal ajramu utawi pira-pira jirim iku mulazimatun netepi, iku mulazimatun netepi lil a'rodi maring pira-pira arad, lil a'rodi maring pira-pira arad. Li annaha krana sak temene a'rad, li annaha krana sak temene a'rad iku la takhlu atau takhlu ya. Iku la takhlu ora metu apa a'rad, iku la takhlu ora metu apa a'rad an harokaten saking obah wasukunin lan meneng, wasukunin lan meneng wa kullu ma lan saben-saben perkara, wa kullu ma lan saben-saben perkara
lazima kang netepi apa ma, lazima kang netepi apa ma, al-haditha ing perkara kang anyar, al-haditha ing perkara kang anyar. Fahuwa mongko utawi ma, fahuwa mongko utawi ma, iku hadithun anyar, iku hadithun anyar. Ai tegese mawujudun den wujudaken ba'da adamin ing dalem sause ora ana, ba'da adamin ing dalem sause ora ana. Fal ajramu mongko utawi pira-pira jirim, fal ajramu mongko utawi pira-pira jirim iku haditsatun anyar, iku haditsatun anyar. Aidon harimane kal a'rodi kaya pira-pira arad, kal a'rodi kaya pira-pira arad. Nah, ini menjelaskan yang tadi itu gerak setelah menghilangkan diam atau diam setelah menghilangkan gerak. Nah, wal wujudu ba'dal adami, wujud setelah tidak ada, wujud setelah tidak ada itu ya tadi gerak setelah diam itu wujud ya. Jadi geraknya wujud setelah tidak ada, tidak adanya ketika dia diam, geraknya kan tidak ada pada saat diam. Jadi wal wujudu ba'da adami, wujud setelah tidak ada setelah tidak ada, baik itu bergerak ataupun diam. Huwa al-hudutsu, keduanya adalah sesuatu yang baru. Ya, jadi yang awalnya nggak ada terus ada, yaitu semuanya disebut dengan hudud, itu baru. Fa'alita, sehingga kita bisa tahu ya, annal a'roda, sesungguhnya arad itu. Kemarin kan sudah kita bahas mengenai arad itu, contohnya adalah harokah dan juga sukun, bergerak dan juga diam ya. Contohnya kalau jirim itu kan zatnya, bentuknya, bendanya. Sedangkan kalau arad itu sifatnya atau perilakunya, gerak, yang itu arad. Nah, sehingga di sini fa'alimta annal arada, sehingga kita bisa ketahui bahwasanya arad, gerak maupun diam itu haditsatun, adalah sesuatu yang baru. Arad itu berarti baru karena gerak maupun diam tadi sudah kita ketahui dia wujud setelah tidak ada, dia ada setelah tidak ada, sehingga itu disebut baru. Wal ajramu, sedangkan jirim, arad itu berarti kan hudud ya, termasuk hudud karena dia baru. Wal ajramu, sedangkan jirim, mulazimatun lil a'rodi, dia itu menempel gitu, harus ada ketika ada arad ya. Ada arad itu kalau ada jirimnya, dia bisa bergerak, bisa diam kalau ada zatnya, ya kan? Kalau ada bendanya, kalau ada sesuatunya, sesuatu itu bisa dikatakan bergerak, bisa dikatakan diam, ya kalau ada sesuatu itu. Nah, sesuatu itu jirimnya. Kemudian bergerak atau diamnya itu adalah aradnya. Jadi jirim dan arad ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. Al ajramu mulazimatun lil a'rodi. Jadi jirim itu dia berdampingan gitu dengan arad, tidak bisa dipisahkan karena berdampingan. Li'annaha karena sesungguhnya arad itu la takhluqan harokatin wa sukun, itu tidak lepas dari arad itu ya, tidak lepas dari gerak, kemudian tidak lepas dari diam. Wa kullu ma lazima al-haditha, dan segala sesuatu yang menempel pada sesuatu yang baru gitu ya. Jadi gerak, diam, atau berpindah, atau berbicara, atau mungkin mendengar dan yang lainnya ya. Jadi semuanya itu tidak lepas dari arad, segala sesuatu yang menempel pada jirim itu tadi. Fahuwa hadithun, dan semua yang arad itu tadi itu adalah sesuatu yang baru. Ai mawjudun ba'da adami,
Maksudnya hadir yaitu diwujudkan setelah tidak ada. Kalau dia emang dari dulu ada, ya bukan sesuatu yang baru ya, beda ya. Kalau dulunya tidak ada, sekarang ada, maka dia termasuk hadir. Termasuk kita semua yang ada di sini itu adalah termasuk hadir, sesuatu yang baru. Karena dulu kita tidak ada, kemudian menjadi ada. Meskipun sebenarnya kita itu kan adanya kita, terus kemudian apa itu kita lakukan itu kan sudah tercatat di zaman azali, meskipun begitu ya. Tapi sebelum zaman azali itu kan nggak ada, kemudian tercatat tapi masih belum ada, terus kemudian ada. Nah, segala sesuatu yang berawal dari tidak ada kemudian menjadi wujud atau menjadi ada, maka itu termasuk hadis atau segala sesuatu yang baru. Maujudun ba'da adamin. Kemudian fal ajramu hadithatun aidan kal arodi, sehingga jirim yang menempel atau tidak bisa terlepas dari arod itu tadi, hadithatun aidan kal arodi, sama halnya dengan arod yang juga baru. Jadi baik arod maupun jirim itu dua-duanya adalah hadis ya, dua-duanya adalah segala sesuatu yang baru. Selanjutnya fahasilu hadzal dalil, mongko utawi hasile ikilah dalil. Fahasilu hadzal dalil, mongko utawi hasile ikilah dalil. Antakula yang mengucap siro, antakula yang mengucap siro, al ajroma ing piro-piro jirim iku mulazimatun netepi, iku mulazimatun netepi lil a'rodi maring piro-piro arod, lil a'rodi maring piro-piro arod al haditsati kang anyar. Wa kullu ma lan saben-saben perkara, wa kullu ma lan saben-saben perkara lazima kang netepi apa ma, lazima kang netepi apa ma al haditsa ing perkara kang anyar. Iku haditsun anyar, iku haditsun anyar. Fayantaju mongko dan sempurnakno opo dalil, fayantaju mongko dan sempurnakno opo dalil. Annal ajroma ing satemene pira-pira jirim iku haditsatun anyar, iku haditsatun anyar. Jadi kesimpulan dari dalil ini ya tentang jirim maupun arad yang baru itu, fahasilu hadzal dalil antakula al ajroma mulazimatun, jirim itu tetap bersama arad, mulazimatun lil a'rodi, jirim itu bersama dengan arad, jirim itu berdampingan dengan arad. Al-haditsati, arad yang baru gitu ya. Jadi jirim itu tetap bersama arad yang baru. Dan wa kullu ma lazima al-haditsa, dan segala sesuatu yang menempel pada sesuatu yang baru itu ikut baru gitu. Segala sesuatu yang menyifati segala sesuatu yang baru ya dia baru juga gitu berarti. Kayak misalnya bergerak, kita bergerak itu kan hadits ya. Nah, bergeraknya kita itu kan menempel di kita, kitanya jirimnya. Karena bergerak kita baru, kitanya juga baru berarti. Gitu, segala sesuatu yang menempel, segala sesuatu yang baru yang menempel pada sesuatu, nah sesuatunya ini juga ikut baru. Fayataju anal ajroma haditsatun, sehingga hal tersebut menyempurnakan dalil bahwasanya jirim itu juga baru. Ini menjelaskan saja kenapa kok jirim itu ikut baru, karena dia ditempeli oleh arad yang arad itu sifatnya baru. Gitu. Oke, lanjut. Wa hudutul amroini utawi anyare
amroini utawi anyare perkara loro iku akni negesi ingsun al adroma ing pira-pira jirim wal a'radha lan pira-pira arad ai tegese wujudahuma wujude jirim lan arad wujudahuma wujude jirim lan arad ba'da adami dalili wujudihi ta'ala ing dalem sause ora onone dalil wujude Allah Ta'ala ba'da adami dalili wujudihi ta'ala ing dalem ora onone dalil wujude Allah Ta'ala li'anna kulla hadithin krono sak temene saben-saben kang anyar li'anna kulla hadithin krono sak temene saben-saben kang anyar ikulah budda ora kena ora lahu kedue hadith min muhdithin saking pencipta sebenarnya artinya muhdithin itu yang menjadikan baru yang menjadikan sesuatu yang hadir berarti kan karena menjadikan berarti menciptakan ya. Wala muhditha lan ora ono pencipta lil alami kedue alam illallah ta'ala kejaba angin Allah subhanahu wa ta'ala illallah ta'ala kejaba saking Allah ta'ala wahdahu hale maha suci sinten Allah maaf ya suci bukan suci wahdahu hale suwijine Allah wahdahu hale suwijine Allah la syarika ora ana kanca lahu kedue Allah kama kaya perkara sayati kang bakal teko apa ma fi dalilil wahdaniyati ing dalem dalile sifat wahdaniyah lahu ta'ala kedue Allah ta'ala wahada utawi iki dalil huwa yohada iku ad-dalilu dalil al-ijmaliyu kang bangsa ijmali atau bersifat global al-ijmaliyu kang bangsa ijmali allazi yajibu kang wajib ala kulli mukallafin ing atase saben-saben mukallaf min zakarin saking wong lanang wa unsa lan wong wadon apa makrifatuhu ngaweruhi dalil
apa makrifatuhu nawarwi dalil kama kaya perkara yaqulu kang ngucap hu imma sinten Ibnul Arabiyyu Ibnul Arabi wasanusi lan sanusi wayak furoni lan nganggep kafir karuni wayak furoni lan nganggep kafir karuni man ing wong lam ya'rif kang ora weruh sapa man lam ya'rif kang ora weruh sapa man hu ing dalil fahdar mongko wedya sira ayakuna ing yen to ana sapa man bukan sepuhannya ayakuna ing yen to ana ayakuna ing yen to ana iku fi imanika ing dalem iman sira iku fi imanika ing dalem iman sira apa khilafun apa khilafun persulayanan perbedaan apa khilafun persulayanan. Nah, ini masih membahas tentang jirim dan arab tadi ya. Wa hudusul amroini. Amroini itu dua perkara. Dua perkaranya yang pertama adalah jirim, yang kedua adalah arab. Kebaruan jirim dan arab itu dimaksudkan al-ajroma wal ma'rodo. Jadi kebaruan jirim dan arab itu maksudnya wujuduhuma ba'da adami dalili wujudihi ta'ala. Wujudnya keduanya jirim dan arab itu setelah adami dalili wujudihi ta'ala, setelah tidak adanya dalil wujudnya Allah Ta'ala. Jadi kalau nggak tahu dalil wujudnya Allah Ta'ala, misalnya kan dalil wujudnya Allah itu adalah wujudnya alam semesta, bisa juga pakai dalil wujudnya dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu apa? Barunya jirim dan arad itu juga bisa. Hudusul amro ini atau barunya jirim dan arad itu tadi. Selain pakai wujudnya alam semesta itu juga bisa pakai dalil barunya jirim dan juga arad. Karena segala sesuatu di dunia ini kan ya terdiri dari dua itu, jirim dan arad. Ya, segala sesuatu yang baru dan juga yang menyifatinya. Bagaimana dia berperilaku, entah itu alam semesta, entah itu makhluk hidup, makhluk tidak hidup, dan semuanya itu juga termasuk jirim dan arad. Nah, jirim dan arad itu juga bisa dijadikan dalil wujudnya Allah berupa barunya tadi, kebaruan segala sesuatu itu. Kalau segala sesuatu itu baru berarti kan ada yang menciptakan, mubdir tadi. Nah, siapa mubdirnya? Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Li'anna kullaha karena segala sesuatu yang baru itu ya labud dalahu min muhditsin, harus memiliki pencipta. Karena segala sesuatu yang baru harus memiliki pencipta. Wala muhditsa lil alam illa Allah Ta'ala, dan tidak ada pencipta di alam ini kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahdahu la syarikalah, ya, yang sendiri, tidak ada partnernya, ya, yang sendiri, benar-benar sendiri. Kama sayati, seperti yang akan datang berikutnya ya. Setelah ini kan masih penjelasannya sifat wujud itu memang sangat panjang ya, karena banyak sekali yang bisa dijadikan dalil. Tidak hanya alam semesta saja kemarin ada penjelasannya. Terus kemudian jirim, arad, barunya dan semuanya itu juga bisa. Kama sayati fi dalilil wahdaniyati, seperti yang berikutnya setelah pembahasan berikutnya ya, itu tentang dalil sifat wahdaniyah.
lahu ta'ala, dalil sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahada, dan dalil ini dalil wujudnya alam semesta, dalil barunya jirim dan arad itu adalah dalil buat dalilul ijmaliyu, dalil yang bersifat global. Ya, dalil yang bersifat global. Alladzi yajibu ala kulli mukallafin min dzakarin wa untha ma'rifatuhu. Yang wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu berarti apa? Artinya mukallaf apa? Sudah? Balik? Balik Pak? Mumayyiz apa mumayyiz? Bisa membedakan antara yang benar dan yang buruk. Terus? Ada lagi? Berakal? Berakal juga? Masuk. Ya, kalau nggak berakal nggak wajib. kalau yang gila ya nggak wajib ya. Oke. Jadi untuk setiap mukallaf, saya kira semuanya di sini mukallaf ya. Di sini semuanya mukallaf, berarti wajib hukumnya. Yajibu ala kulli mukallafin min dzakarin wa untha. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak wajib itu hanya untuk laki-laki untuk mengetahui dalil ijmali ya, dalil ijmali dari sifat wujudnya Allah itu tidak hanya berlaku untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Mukallafin min dzakarin wa untha, dari laki-laki maupun perempuan. Ma'rifatuhu, untuk mengetahuinya. Jadi hukumnya mengetahui dalil dari sifat wujudnya Allah secara global menurut ini ya, menurut di kitab ini itu adalah wajib. Kalau wajib berarti harus tahu, kalau nggak tahu berarti dosa ya, karena hukumnya wajib. Kama yaqulu Ibnul Arabi wa Sanusi, menurut pendapatnya Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi. Nah, kedua imam inilah yang berpendapat bahwasannya mengetahui dalil global ya, dalil ijmali dari sifat wujudnya Allah itu hukumnya wajib. Tapi imam itu kan ada banyak ya, ulama yang berpendapat itu ada banyak. Nah, ada juga yang tidak, mungkin hanya tahu saja gitu ada. Nah, tapi di sini ada lanjutannya. Wa yakfuruni biman lam ya'rifu. Sampai-sampai kedua imam tadi, Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi itu, Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi itu mengkafirkan man lam ya'rifu, orang yang tidak tahu mengenai dalil ijmali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi itu orang yang nggak tahu dalilnya itu adalah orang yang dianggap kafir. Sampai begitu ya, karena saking kerasnya kedua imam tersebut. Ya, beruntung ya kita yang di sini bisa mempelajari itu dan tahu dalilnya sifat wujud bagi Allah itu wujudnya alam secara global saja, secara global itu tidak masalah. Terus kemudian fahdar, maka berhati-hatilah atau dia itu ya takutlah gitu ya, berwaspadalah ayakuna fi imanika, jika di dalam iman kita, kepercayaan kita kepada Allah itu ada khilafun, ada yang diperselisihkan. Jadi gini maksudnya, memang ada imam yang berpendapat itu nggak wajib tahu dalil ijmalinya, tapi ada yang berpendapat itu wajib. Nah, kalau misalnya nih kita nggak tahu dalil ijmalinya, berarti kan keimanan kita itu diperselisihkan. Tapi kalau misalnya kita tahu dua-duanya itu terpenuhi, bagi imam yang menyatakan itu wajib, oh berarti kita sudah memenuhi itu. Bagi yang menyatakan tidak wajib ya jelas memenuhi, ya kan? Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, berarti kan imannya diperselisihkan. Bagi yang menyatakan itu, oh nggak apa-apa, nggak tahu, itu nggak salah ya, masih memenuhi. Tapi bagi yang mensyaratkan itu wajib sampai menganggap kafir kalau tidak tahu, berarti kan kita tidak memenuhi itu, jadi diperdebatkan. Ya, jangan sampai kepercayaan kita itu menjadi sesuatu yang diperdebatkan. Kalau bisa memilih yang aman gitulah ya istilahnya ya, yang aman, yang tidak diperdebatkan.
Ya meskipun ada berbeda pendapat, tapi sebaiknya, seyogyanya kita memilih yang aman, yang tidak diperselisihkan, yang tidak diperdebatkan oleh para ulama terdahulu. Berarti intinya sebaiknya ya kita mengetahui dalil secara globalnya, dalil ijmalinya dari sifat wujud bagi Allah. Tidak hanya sifat wujud, tapi juga sifat-sifat Allah yang lain, begitu. Oke, itu ya. Semoga dapat dipahami mengenai emang bahasanya agak bahasa tauhid banget sih, ada jirim, arod, hudud, itu pembahasan memang yang ada di tauhid. Biasanya kalau mempelajari kitab yang lain, kitab-kitab kuning yang lain, pembahasan seperti itu memang hanya ditemukan di kitab tauhid saja. Kalau di yang lain kayak fikih atau siroh gitu ya, sejarah atau yang lain biasanya tidak. Jadi istilah biasanya tiap bidang keilmuan itu memiliki istilah-istilah sendiri di bidang itu yang tidak ada di tempat lain, yang tidak ada di bidang lain. Nah, di sini mungkin pertama mungkin agak memang jarang ya, saya jarang mendengar gitu atau jarang dipelajari istilah-istilahnya. Tapi memang istilah-istilah itu yang digunakan di dalam keilmuan bidang tauhid ini. Ada jirim, ada arod, kemudian ada hudud, sesuatu yang baru, kemudian dalil secara global, dalil nakli, akli dan seterusnya. Itu adalah memang pembahasan-pembahasan atau istilah-istilah yang digunakan dalam bidang ilmu tauhid ini. Ya, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. As-sifatut tsaniyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qidamu wallahu a'lam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.